Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di pelajaran matematika teknik. Kita akan menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 pada hari ini. Kemudian minggu depan kita akan masuk ke Laplace dan sesuai dengan SAP. Minggu depan kita ada kuis ya untuk mengevaluasi pemahaman Anda mengenai persamaan diferensial. Untuk kuis akan saya informasikan lebih lanjut. Kita akan mulai untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 2. Baik, oleh karena itu kita akan buka materi kita yang sebelumnya. Oke. Baik, kita udah sampai di slide ini ya. Slide ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya di halaman ke-18. Kita akan melihat bila suatu persamaan bentuknya dalam orde 2, d kuadrat y per dx kuadrat plus minus n kuadrat y itu sama dengan 0, itu merupakan kasus dari suatu persamaan. Misalnya a kali d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b kali dy per dx ditambah cy sama dengan 0, dengan b sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat sebenarnya persamaan ini dan ini mirip ya. Kalau misalnya b-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya b sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi ini. A kali d kuadrat y per dx kuadrat ditambah cy itu sama dengan 0. Maka A dikali, kalau misalnya kita bagi semuanya dengan A, dibagi semuanya dengan A, maka bentuknya akan menjadi d kuadrat y, atau ini kita coret ya sebenarnya, d kuadrat y per dx kuadrat ditambah c per a kali y sama dengan 0. Sehingga ini kita bisa tulis dengan bentuk seperti ini, d kuadrat y per dx kuadrat plus minus n kuadrat kali y sama dengan 0. Maka kasus yang pertama, bila d kuadrat y per dx kuadrat plus minus n kuadrat kali y sama dengan 0, maka m kuadrat plus n kuadrat itu sama dengan 0 penyelesaiannya. Maka m kuadrat sama dengan min n kuadrat, sehingga m sama dengan plus minus j kali n. Maka ini sama dengan m sama dengan alfa plus minus j kali beta, di mana alfanya sama dengan 0, betanya sama dengan tidak hingga. Jadi m sama dengan plus minus jn itu sama dengan m sama dengan a plus minus j kali beta, di mana alfanya sama dengan 0 dan betanya sama dengan tidak hingga atau reverse ke n ya. Oleh karena itu penyelesaiannya menjadi y, seperti yang kita udah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Untuk kasus seperti ini maka penyelesaiannya adalah y sama dengan a kali cos x ditambah b kali sin nx. Kemudian jika d kuadrat y per dx kuadrat kasus yang B itu min n kuadrat y sama dengan 0, maka m kuadrat min n kuadrat sama dengan 0. Atau dengan kata lain m kuadrat sama dengan n kuadrat atau m sama dengan plus minus n. Untuk itu maka penyelesaiannya menjadi seperti ini. Y sama dengan c kali e nx ditambah d kali e pangkat min n kali x. Maka dari fungsi hiperbolik cos hx sama dengan e pangkat nx ditambah e pangkat min nx dibagi 2, itu sama dengan e pangkat nx ditambah e pangkat min nx sama dengan 2 kosinus hx. Sementara sin hx sama dengan e pangkat nx min e pangkat min nx dibagi 2 sama dengan e pangkat nx min e pangkat min nx sama dengan 2 sin hx. Maka kalau kita jumlahkan, ini kita jumlahkan yang atas dengan yang bawah menjadi 2 kali e pangkat nx sama dengan 2 cos hx ditambah
2 sin hx. Sehingga E pangkat nx itu sama dengan kosinus hx ditambah sin hx. Sehingga persamaan yang ini, yang penyelesaian yang B tadi, kita bisa tulis C kali E pangkat nx ditambah D kali E pangkat min nx sebagai Y sama dengan C kali E pangkat nx-nya kita ganti dengan cos hx ditambah sin hx ditambah D kali cos hx min sin hx. Oleh karena itu, penyelesaian untuk kasus yang A, D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah N kuadrat Y sama dengan 0, maka penyelesaiannya Y sama dengan A cos nx ditambah B cos nx. Sementara untuk yang kasus yang B, D kuadrat Y per dx kuadrat min N kuadrat Y sama dengan 0, maka Y sama dengan penyelesaiannya A cos HNX ditambah B cos HNX. Ini merupakan summary dari ini yang kita bahas. Ini untuk kasus yang A di atas, dan ini untuk kasus yang B. Oke, contoh misalnya D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah 16Y sama dengan 0. Maka M kuadrat sama dengan min 16, atau M sama dengan plus minus J4. Maka Y sama dengan penyelesaian untuk ini, maka seperti yang pertama ya, tadi D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah N kuadrat Y, di mana ini kan N kuadratnya sama dengan 16 ya. Maka penyelesaiannya adalah Y sama dengan A cos nx ditambah B cos nx, di mana N-nya adalah 4. Oke, jadi Y sama dengan A cos 4x ditambah B cos 4x. Oke, untuk kasus yang berikutnya, misalnya D kuadrat Y per dx kuadrat min 3Y sama dengan 0. Maka M kuadrat sama dengan 3. M sama dengan plus minus akar 3. Maka penyelesaiannya Y sama dengan A cos akar 3x ditambah B cos akar 3x. Oke, untuk kasus yang B ini nih bukan, ini minus ya. Jadi ini cos H ya. Ini cos H, ini ya juga salah ini penyelesaiannya. Ya, A cos HX, A cos H akar 3X ditambah B cos H akar 3. Jadi penyelesaiannya harusnya Y sama dengan A cos H akar 3X ditambah B cos H akar 3X ya. Saya revisi ya. Oke, jika kasus sebelumnya fx-nya sama dengan 0 kan tadi, A D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah B kali DY per dx ditambah C Y sama dengan fx, di mana fx-nya sama dengan 0. Gimana misalnya sekarang fx-nya tidak sama dengan 0? Maka dalam persamaan ini kita A kali D kuadrat Y per ini fx ya. Fx-nya tidak sama dengan 0. A kali D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah B kali DY per dx ditambah C Y sama dengan fx. Maka kita substitusi Y-nya menjadi A kali E M pangkat M1X ditambah B kali E pangkat M2X. Maka ini akan membuat sisi kiri di atas akan sama dengan 0. Oleh karena itu, kalau ini maksudnya gini, kalau misalnya kita substitusi misalnya, ini substitusi ke sini, maka sisi kirinya itu akan sama dengan 0. Oleh karena itu, harus ada satu suku tambahan dalam penyelesaian, sehingga yang membuat fx-nya tidak sama dengan 0. Maka Y sama dengan A kali E pangkat M1X ditambah B kali E pangkat M2X ditambah X, di mana X adalah fungsi tambahan. Maka ini Y sama dengan A E pangkat M1X ditambah B E M2X ditambah X. Yang bagian pertama ini disebut dengan fungsi komplementer, dan X ini adalah integral khusus. Jadi kita akan bedakan yang di kesempatan ini ketika misalnya fx-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita harus mencari fungsi komplementernya, kemudian kita mencari integral khususnya, sebuah fungsi yang akan menambahkan fungsi komplementer itu sehingga menjadi penyelesaian. Misalnya gini, kita selesaikan D kuadrat Y per dx kuadrat min 5DY ditambah 6Y sama dengan X kuadrat. Maka untuk yang pertama, kita cari fungsi komplementernya dulu. Untuk kasus ini, maka M kuadrat min 5M
plus 6 sama dengan 0. Maka M min 2 kali M min 3 sama dengan 0. Maka M sama dengan 2 dan M sama dengan 3. Maka fungsi komplementernya adalah Y sama dengan A kali E pangkat 2X ditambah B kali E pangkat min 3X. Nah, kita harus mencari integral khususnya. Dia merupakan integral khusus derajat 2. Kenapa derajat 2? Karena ini kan X kuadrat ya, jadi derajat 2. Maka kita misalkan Y itu sama dengan CX kuadrat ditambah DX ditambah E. Jadi fungsi integral khususnya juga merupakan fungsi derajat 2. Maka dy per dx, jadi persamaan ini kalau kita turunkan sekali menjadi ini ya, 2cx ditambah d. Kalau kita turunkan 2 kali, maka menjadi ini, 2c. Maka kita substitusi ke persamaan yang atas tadi. Persamaan yang sebelumnya kan di soal adalah d kuadrat y per dx kuadrat min 5 dy per dx plus 6y sama dengan x kuadrat. Maka ini dy y kita substitusi dengan permisalan kita yang ini kita substitusi dengan ini, dan ini kita substitusi dengan ini. Ini kalau dimasukkan menjadi seperti ini, 2c min 5 kali 2c plus d ditambah 6 kali cx kuadrat ditambah dx ditambah e sama dengan x kuadrat. Nah, di sini kita selesaikan menjadi persamaan ini, 6cx kuadrat min 6 dalam kurung 6d min 10cx ditambah 2c min 5d ditambah 6e sama dengan x kuadrat. Maka yang sisi kiri sama dengan sisi kanan, sisi kiri 6cx kuadrat, sisi kanan x kuadrat, maka 6c sama dengan 1, sehingga c sama dengan 1/6. Oke, kemudian yang kedua 6d min 10c, ini kan x ya, di sini nggak ada x, ini sama dengan 0. Ini yang pertama untuk x kuadrat, yang kedua ini untuk x, yang ketiga ini untuk konstanta ya. 6D min 10C sama dengan 0, maka D-nya sama dengan 5/18. Kemudian 2C min 5D plus 6E sama dengan 0, maka E-nya sama dengan 19/108. Maka kita dapat penyelesaian umumnya yang merupakan dua elemen. Yang pertama fungsi komplementer, yaitu A kali E pangkat 2X ditambah B kali E pangkat min 3X yang kita selesaikan dari sini. Kemudian yang kedua, kita dapat fungsi integral khususnya yang kita dapat dari substitusi tadi ke persamaan yang kita asumsikan. Jadi ditambah integral khususnya adalah 1/6 x kuadrat ditambah 5/18x ditambah 19/108. Dari mana? Karena tadi kita misalkan kan y-nya sama dengan cx kuadrat ditambah dx. Jadi ini sama dengan cx kuadrat ditambah dx ditambah e. Ya. C-nya kita ganti 1/6, D-nya kita ganti 5/18, dan E-nya kita ganti 19/108. Kemudian bagaimana cara menentukan konstanta? Maka jika fx itu sama dengan k, maka kita bisa asumsikan misalnya y-nya sama dengan c, maka y-nya sama dengan cx ditambah d. Maka kalau misalnya dia sebuah konstanta, maka fx-nya sama dengan kx. Atau kalau misalnya fx-nya sama dengan kx kuadrat, maka fx-nya sama dengan k sin x atau k cos x. Bisa k sin hx atau k cos hx atau e pangkat kx. Kemudian kalau y sama dengan cx kuadrat ditambah 0x ditambah e, maka kita bisa asumsikan c cos x ditambah d sin x, y sama dengan c cos hx ditambah d sin hx atau c kali e pangkat kx. Contoh misalnya, kita selesaikan d kuadrat y per dx kuadrat min 5dy ditambah 6y sama dengan 2 sin 4x. Maka pertama kali kita harus cari fungsi komplementarnya dulu dari persamaan yang di atas yang sebelah kiri ya, yang ini. M kuadrat min 5m plus 6 sama dengan 0. Maka m min 2, m min 3. Dapat m sama dengan 2, m sama dengan 3. Maka fungsi komplementernya adalah y sama dengan a kali e pangkat 2x ditambah b kali e pangkat min 3, pangkat 3x. Kemudian integral khususnya kita misalkan di sini kan 2 sin 4x ya, yang sebelah kanan. Maka kita misalkan y-nya sama dengan bisa beberapa. Misalnya kita misalkan pakai yang ini ya,
C cos 4x karena belakang ordernya 4x ya, ditambah D sin 4x. Maka dy per dx-nya sama dengan min 4c sin 4x ditambah 4d cos 4x. Atau d kuadrat dy per dx kuadrat sama dengan min 16 cos 4x min 16d sin 4x. Maka dari permisalan ini kita masukkan ke fungsi yang sebelumnya di awal sini. Maka d kuadrat y per dx kuadrat kita ganti dengan min 16c cos 4x min 16d sin 4x. Min 5 kali dy per dx. Dy per dx-nya kita ganti dengan ini, min 4c sin 4x ditambah 4d cos 4x. Ditambah 6y, maka y-nya kita ganti dengan ini, 6 kali c cos 4x ditambah d sin 4x sama dengan 2 sin 4x. Kemudian sin 4x kita keluarkan, jadinya 20c min 10d kali sin 4x min 10c plus 20d cos 4x sama dengan 2 sin 4x. Maka kita samakan yang kanan sama yang kiri, 20c min 10d sama dengan 2. Ya, jadi c-nya sama dengan 2 per 25, d-nya sama dengan min 1 per 25. Maka integral khususnya menjadi y sama dengan, tadi kan permisalannya adalah y sama dengan apa? C cos 4x ditambah d sin 4x ya. Maka c-nya kita ganti dengan 2 per 25, d-nya kita ganti dengan min 1 per 25, kita dapat ini. 1 per 25 kali 2 cos 4x min sin 4x. Maka penjelasan umumnya kita gabung antara fungsi komplementer dan integral khusus menjadi seperti ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kemudian misalnya contoh yang berikutnya, selesaikan d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 14 kali dy per dx ditambah 49. Y sama dengan 4 kali e pangkat 5x. Maka yang pertama kita akan cari fungsi komplementernya, m kuadrat ditambah 14m ditambah 49 sama dengan 0. Maka m plus 7, m plus 7, sehingga dapat m-nya sama dengan min 7 dan m-nya sama dengan min 7. Sama ya, akar-akar yang sama, maka fungsi komplementernya sama dengan y sama dengan e pangkat min 7x kali a plus bx. Kalau Anda lupa, Anda recall lagi pelajaran yang sebelumnya. Integral khususnya y sama dengan, di sini fx-nya sama dengan 4 kali e pangkat 5x. Maka kita misalkan y-nya sama dengan c kali e pangkat 5x. Maka dy per dx-nya adalah 5 kali c kali e pangkat 5x, d kuadrat y per dx-nya 25 kali c e pangkat 5x. Maka kita masukkan ke persamaan yang sini. D kuadrat y per dx kuadrat kita ganti dengan 25c kali e 25x ditambah 14 kali dy per dx. Dy per dx-nya kita ganti dengan 5c kali e pangkat 5x ditambah 49y. Y-nya kita ganti dengan ce pangkat 5x sama dengan 4 kali e pangkat 5x. Kemudian kita bagi kedua sisi dengan e pangkat 5x. Maka dapatnya 25c ditambah 70c ditambah 49c sama dengan 4. Maka 144c sama dengan 4, c-nya sama dengan 1 per 36. Jadi integral khususnya adalah, tadi integral khususnya apa? Kita misalkan c kali e pangkat 5x, maka c-nya kita ganti 1 per 36, jadi 1 per 36 kali e pangkat 5x. Maka penjelasan umumnya kita gabung antara fungsi komplementer dengan integral khususnya, e pangkat min 7x dikali a ditambah bx ditambah integral khususnya 1 per 36 kali e pangkat 5x. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita diminta untuk menentukan nilai A dan B jika nilai A dan B mempunyai informasi tambahan. Misalnya seperti ini. D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah 4 kali dy per dx ditambah 5y sama dengan 13 kali e pangkat 3x. Jika x sama dengan 0, y-nya sama dengan 5 per 2 dan dy per dx sama dengan setengah. Maka kita cari solusinya. Pertama, fungsi komplementernya m kuadrat ditambah 4m ditambah 5 sama dengan 0, maka m-nya sama dengan min 4 plus minus akar 16 min 20 per 2 sama dengan min 4 plus minus j2 per 2. Atau m-nya sama dengan min 2 plus minus j. Atau solusinya karena akar-akarnya seperti ini, maka e pangkat min 2x dikali a cos x plus b sin x. Integral khususnya tadi kan fx-nya adalah 13e pangkat 3x. Kita misalkan y sama dengan c kali e pangkat 3x. Maka dy per dx-nya 3 kali c kali e pangkat 3x. D kuadrat y per dx kuadratnya 9c kali e pangkat 3x. Maka kita masukkan ke persamaan yang ini. Permisalan yang kita buat menjadi d kuadrat y per dx kuadrat kita ganti dengan 9c e pangkat 3x. Ditambah 4 kali dy per dx. Dy per dx-nya kita ganti dengan 3c per e pangkat 3x. Menjadi 12c kali e pangkat 3x.
Ditambah 5Y, Y-nya kita ganti dengan C kali E pangkat 3X, jadinya 5 kali C kali E pangkat 3X sama dengan 13E pangkat 3X. Maka jadinya kita bagi semuanya dengan E pangkat 3X, jadinya 26C sama dengan 13C sama dengan setengah. Maka IK-nya, integral khususnya adalah, tadi kita misalkan C kali E pangkat 3X. C-nya sama dengan setengah, jadi setengah kali E pangkat 3X. Maka penyelesaian umumnya menjadi Y sama dengan E pangkat min 2X dari fungsi komplementer A kali cos X ditambah B sin X ditambah E pangkat min 3X dibagi 2. Nah, kemudian fungsi tambahannya X sama dengan 0, Y sama dengan 5/2. Maka kita masukkan 5/2 sama dengan A ditambah setengah. Ya. Jadi X-nya kita masukkan, ini sama dengan 0, B-nya ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, ini sama dengan 0, oke? Maka tinggal 5/2 sama dengan A ditambah setengah, maka A sama dengan 2. Maka Y sama dengan E pangkat min 2X dikali 2 cos X ditambah B sin X ditambah E pangkat 3X/2. Dan yang kedua DY per DX itu sama dengan setengah ya tadi. Jadi kalau misalnya kita bagi ini kita turunkan E pangkat min 2X kali min 2 sin X ditambah B cos X min 2 kali E pangkat min 2X kali 2 cos X plus B sin X ditambah 3 kali E pangkat 3X dibagi 2, maka X-nya kan, maka DY per DX-nya sama dengan X sama dengan 2, maka DY per DX-nya sama dengan setengah. Ya. Maka setengah sama dengan B min 4 plus 3/2, atau B-nya sama dengan 3. Maka penyelesaian umumnya menjadi kita gabung antara fungsi komplementer dan fungsi integral khusus. E pangkat min 2X, A-nya dapat 2, tadi 2 cos X ditambah 3 sin X ditambah E pangkat 3X dibagi 2. Oke, dan perlu diingat dari persamaan sebelumnya, kalau misalnya A kali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B kali DY per DX ditambah CY sama dengan Fx, dan Fx-nya sama dengan 0, maka disebut dengan persamaan homogen orde 2. Jika Fx-nya tidak sama dengan 0, maka disebut dengan persamaan non-homogen orde 2. Oke, mungkin ini akhir dari penjelasan tentang persamaan diferensial orde 2. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Informasi silakan Anda bisa akses di Mas. Selamat siang dan selamat belajar.